Hai semuanya, perkenalkan nama saya Gloria Monotonino, mahasiswi kelas 1C dari PGSD Undana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana, Kupang. Sekarang saya akan mempresentasikan beberapa materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah pengantar pendidikan. Ayo simak baik-baik. Untuk materi yang pertama adalah perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Nah, berbicara tentang perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan, kita sebagai manusia tentunya harus selalu waspada dan juga selalu memikirkan hal-hal ke depan yang akan terjadi atau mungkin terjadi. Nah, dengan memikirkan ini, itu disebut bahwa kita telah mengantisipasi. Karena apa? Dengan memikirkan ini, kita dapat melakukan sebuah upaya atau beberapa upaya-upaya yang tentunya ini berguna untuk mencegah hal-hal yang buruk ke depannya. Begitu juga dalam bidang pendidikan. Nah, berbicara tentang perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan dalam bidang pendidikan, ada 4 faktor yang sangat mempengaruhi hal ini. Yang pertama adalah globalisasi. Di dalam globalisasi ini terdapat beberapa poin penting yang menjadi alasan utama mengapa sih globalisasi itu berpengaruh terhadap pendidikan. Nah, karena pendidikan itu menjadi jembatan global. Pendidikan menjadi jembatan global, jadi dengan kita belajar, dengan kita semakin berusaha untuk mengetahui informasi yang ada di luar sana lewat pendidikan, kita bisa terhubung dengan orang lain juga yang mau belajar. Nah, ini dapat dilihat dari hubungan internasional yang disebut dengan globalisasi. Hubungan internasional ini disebut globalisasi, dan globalisasi ini mengapa disebut globalisasi? Karena terhubung lewat internet. Selain internet, bisa juga terdapat pertukaran pelajar. Namun, mengingat era digital sekarang dan membahas globalisasi, salah satu dampak globalisasi adalah terhubung melalui teknologi yang canggih. Nah, salah satunya adalah handphone. Oleh karena itu, dengan adanya pendidikan, orang bisa terhubung satu sama lain antar negara. Bukan saja antar negara, tapi antar wilayah dalam suatu negara pun. Nah, itu dapat terjadi. Sehingga globalisasi itu sangat penting dalam dunia pendidikan. Poin berikutnya adalah mengapa globalisasi itu penting dalam pendidikan, karena standar pendidikan yang serupa di seluruh dunia masih berhubungan dengan globalisasi. Standar pendidikan itu biasanya diikuti oleh negara-negara yang standar pendidikannya rendah terhadap negara yang standar pendidikannya lebih tinggi. Nah, semua orang, begitupun dalam hal ini semua negara, mau agar standar pendidikan di negaranya itu semakin tinggi. Oleh karena itu, dengan cara apa mereka menaikkan targetnya atau standarnya? Dengan cara mereka mengikuti standar yang lebih tinggi dari negara-negara lain. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan hal ini, masyarakat dari Indonesia contohnya dapat bekerja di luar negeri dengan standar ijazah yang telah diakui bukan hanya di negerinya saja, tetapi di negeri lainnya, di luar negeri, contohnya di Amerika. Nah, karena standar pendidikan di Amerika itu tinggi, sehingga Indonesia bisa saja mengikuti standar pendidikan di Amerika, dan itu memudahkan untuk lapangan pekerjaan sumber daya manusia ke depannya. Poin berikutnya adalah persaingan dalam pendidikan global. Dengan adanya globalisasi, orang semakin berlomba-lomba untuk menunjukkan, oh, pendidikan saya yang lebih bagus, pendidikan saya yang lebih bermutu. Nah, dengan adanya globalisasi, perlombaan itu yang akan semakin tinggi, dan hal ini sangat baik, saudara. Karena apa? Karena orang akan semakin berusaha untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik. Nah, selain globalisasi, ada juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang bisa kita sebut dengan iptek. Nah, mengapa iptek ini sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan? Ini dapat dilihat dari perkembangan teknologi sekarang, dalam hal ini AI atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence yang disebut AI ini
sangat membantu mahasiswa dan siswa zaman sekarang. Dulu itu orang tidak pernah memakai AI. Beberapa tahun ke belakang atau berpuluh tahun ke belakang, orang mungkin hanya menggunakan Google biasa, searching di Google. Namun sekarang orang bisa menggunakan AI. Nah, AI ini bukan hanya satu macam atau satu program saja, tetapi dia dibuat dalam beberapa program yang sangat memudahkan manusia atau siswa-siswi dan juga mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Contohnya apa? Contohnya ChatGPT. ChatGPT atau yang kita sebut bot AI ini digunakan untuk mencari informasi yang mungkin harus kita cari di Google itu sangat sulit atau sangat rumit karena banyak sumber. Nah, di ChatGPT kita dapat menemukan informasi dengan ringkas dari banyak sumber. Nah, bukan hanya informasinya saja, tetapi disediakan juga sumber-sumbernya itu dari sumber yang terpercaya. Oleh karena itu, AI itu sangat membantu dalam dunia pendidikan. Selanjutnya adalah big data untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, big data ini digunakan oleh para guru untuk mengetahui kelemahan siswa itu di mana. Nah, jadi guru dan sekolah dapat menyediakan pembelajaran yang berbasis kebutuhan dan sesuai dengan potensi anak. Hal ini dapat membantu anak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas belajar dirinya. Selanjutnya adalah kursus online terbuka untuk semua. Nah, mengapa kursus online ini terbuka untuk semua? Karena apa? Pada zaman teknologi yang semakin canggih ini, orang-orang yang ingin belajar bukan hanya dari sekolah, mereka yang ingin belajar secara kursus atau untuk memperdalam keterampilan mereka dapat mempelajari itu lewat online atau daring. Nah, mereka tidak perlu lagi pergi ke tempat les, harus buang-buang biaya, buang-buang tenaga, buang-buang uang, nah, buang-buang materi lainnya. Hal ini bisa mereka gunakan dengan menggunakan handphone. Mereka menggunakan handphone di mana mereka mengikuti pertemuan kursus ya lewat aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan seperti Zoom, Google Meet. Mereka mengikuti pembelajaran atau kursus secara online. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi pendidikan adalah arus komunikasi. Nah, arus komunikasi ini di mana terdapat akses informasi yang mudah. Nah, karena informasi itu semuanya bisa diakses dengan mudah, ini membuat pendidikan semakin berjalan menjadi lebih baik. Karena apa? Dengan informasi yang terbuka untuk semua orang di seluruh dunia, ini membuat semua orang dapat belajar dengan lebih santai, lebih terbuka, dan lebih efektif. Karena mereka mau cari apa saja mereka tahu, mereka bisa dapat begitu. Selanjutnya adalah mengapa arus komunikasi ini berdampak pada pendidikan, yaitu kolaborasi global dalam proyek pendidikan. Sama seperti poin-poin yang telah saya sebutkan di atas, kolaborasi global dalam proyek pendidikan ini di mana terdapat siswa-siswi yang bisa bekerja sama antar negara. Mereka bisa bekerja sama bukan hanya bertemu secara langsung karena membuang biaya, membuang waktu dan tenaga. Mereka tinggal saja menggunakan handphone, menggunakan komputer untuk membuat sebuah proyek besar dalam pendidikan, dalam pembelajaran mereka. Jadi mereka berkolaborasi bukan secara langsung tetapi secara tidak langsung dan menghasilkan sesuatu yang bermutu lewat adanya teknologi. Selanjutnya adalah peningkatan kebutuhan tenaga profesional. Nah, mengapa peningkatan kebutuhan tenaga profesional ini sangat berdampak terhadap pendidikan? Yang pertama, pendidikan berbasis keterampilan nyata. Di masa depan, dunia kerja akan lebih menuntut keterampilan praktis daripada sekedar pengetahuan teoritis. Oleh karena itu, sekarang manusia tidak boleh hanya pintar secara kognitif, tapi pintar juga harus secara keterampilan dan afektif. Nah, atau secara psikomotor dan efektif. Nah, hal ini membuat sumber daya manusia itu semakin meningkat dan mencapai apa yang ditujukan dari pendidikan, yaitu memenuhi atau mencapai kecerdasan secara menyeluruh, kecerdasan secara teoritis,
kecerdasan secara keterampilan, dan kecerdasan secara sikap. Ketiga hal ini sangat penting dalam masa sekarang. Poin berikutnya adalah keterampilan lintas disiplin. Nah, mengapa keterampilan lintas disiplin ini sangat berpengaruh? Hal ini dikarenakan di masa depan perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang membuka lapangan pekerjaan itu, mereka akan merekrut orang-orang yang bukan hanya terampil dalam satu bidang saja, tapi mereka mau agar merekrut atau mempekerjakan orang-orang yang mereka itu bisa banyak hal, minimal lebih dari 2 hal. Mungkin jika penguasaan keterampilan utamanya adalah dalam bidang bahasa, dia juga bisa keterampilan selanjutnya yang dibutuhkan dari perusahaan itu mungkin dia suka menulis sebuah artikel, atau yang berikutnya dia bisa menjadi pembicara, moderator. Nah, hal ini yang sangat dibutuhkan karena hal ini yang sangat penting dalam masa depan atau dalam pendidikan masa depan, ini yang sangat diperlukan. Selanjutnya adalah pendidikan vokasional yang lebih terhubung dengan industri. Nah, ini yang telah saya sebutkan tadi. Nah, dikutip dari university.ac.id, pendidikan vokasional adalah suatu bentuk pendidikan tinggi yang berfokus untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan praktis. Jadi, mahasiswa itu dilengkapi dengan bukan hanya pengetahuan teoritis saja, tetapi mereka harus mampu untuk turun langsung ke lapangan. Nah, pendidikan vokasional ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti orang-orang lulusan diploma 2, diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan juga diploma 4. Nah, diploma 4 ini juga setara dengan sarjana 1. Selanjutnya adalah upaya manusia atau upaya kita dalam mengantisipasi masyarakat masa depan dalam bidang pendidikan. Nah, upaya yang pertama adalah penerapan teknologi dan digitalisasi dalam pendidikan. Penerapan teknologi dan digitalisasi ini sangat penting karena bisa saja manusia itu menggunakan teknologi untuk belajar secara lebih dengan modal yang murah, tetapi secara kualitasnya tidak dikurangi begitu. Kualitasnya tetap, bahkan lebih berkualitas daripada harus pergi ke sekolah. Nah, pembelajaran seperti ini, penerapan teknologi dan digitalisasi ini dapat dilihat atau dibuktikan dengan pembelajaran jarak jauh atau hybrid. Selanjutnya adalah pemanfaatan artificial intelligence dalam pembelajaran. Nah, artificial intelligence ini sangat membantu mahasiswa dan juga pelajar. Oleh karena itu, ini diperlukan untuk penerapannya yang lebih baik dan juga lebih efisien dalam pembelajaran. Nah, meskipun terdapat beberapa kecurangan yang dilakukan oleh pelajar sekarang atau mahasiswa sekarang, hal ini perlu dievaluasi lagi lebih baik agar tidak terjadi kecurangan dan mengikis keterampilan berpikir dari anak-anak dan mengikis sikap anak untuk lebih berintegritas. Oleh karena itu, pemanfaatan AI ini perlu dibenah lagi lebih baik agar risikonya itu minim. Jadi anak-anak itu lebih diuntungkan, tetapi mereka juga tidak berisiko untuk curang begitu. Nah, selanjutnya adalah perlu adanya reformasi dalam kurikulum abad ke-21. Nah, reformasi kurikulum ini harus dibenah, harus disesuaikan lagi dengan kebutuhan siswa-siswi dalam abad 21, di mana semakin berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan itu dalam kehidupan itu semakin berbeda-beda, semakin meningkat ataupun lainnya, sehingga mereka harus khususnya pemerintah harus melakukan reformasi terhadap kurikulum ini agar sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan masyarakat, dan juga sesuai dengan perkembangan zaman atau adaptif dan inovatif dalam masyarakat.
Selanjutnya adalah upaya selanjutnya adalah pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning. Nah, pembelajaran seumur hidup atau pembelajaran sepanjang hayat ini perlu dilakukan agar anak itu memaknai pembelajaran bukan hanya sekedar mengerti saja, tetapi dia memahami dan memaknainya dan dapat menerapkannya dalam kehidupannya. Upaya yang selanjutnya, yang keempat adalah meningkatkan inklusif dan akses pendidikan. Nah, akses pendidikan ini harus terbuka untuk semua, harus merata dan adil untuk semua, sehingga semua orang dapat mengakses pendidikan dengan lebih baik dan dengan lebih berkualitas, agar mereka tidak ketinggalan dan mereka menjadi dan ini menjadi salah satu upaya meningkatkan sumber daya manusia pada suatu negara, dalam hal ini khususnya dalam bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya adalah kolaborasi antara pendidikan dan juga dunia kerja. Nah, ini sangat berhubungan juga dengan yang tadi saya jelaskan tentang pendidikan vokasi. Nah, mengapa kolaborasi antara pendidikan dan dunia kerja ini sangat diperlukan? Karena apa? Karena anak jangan hanya belajar secara teori saja, mereka juga harus tahu, oh ternyata di lapangan itu seperti ini, oh ternyata dunia kerja itu seperti ini. Agar apa? Mereka bisa tahu ke depannya, mereka bisa mengantisipasi jika mereka sudah bekerja, oh saya harus seperti ini agar kinerja saya menjadi lebih baik. Saya harus berusaha seperti ini agar saya menjadi lebih berkualitas. Nah, hal ini dilakukan supaya manusia itu menjadi lebih baik lagi. Kolaborasi antara pendidikan dan dunia kerja ini dapat dilakukan seperti magang-magang dari sekolah menengah kejuruan misalnya, ataupun magang dari sekolah-sekolah yang pendidikan vokasi seperti itu. Nah, berikut adalah materi dari mengenai perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Ayo kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini merupakan sebuah lingkungan yang digunakan dalam proses pembelajaran atau proses belajar seseorang. Nah, dalam lingkungan pendidikan ini ada sebuah sebutan mengenai tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan ini yang pertama adalah sekolah, kedua rumah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Ketiga ini adalah hal yang penting dalam perkembangan seseorang atau pendidikan seseorang. Nah, terdapat beberapa fungsi dari lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah sebagai penyedia sumber belajar. Nah, di dalam masyarakat, keluarga dan juga sekolah perlu disediakannya sumber belajar yang baik dan berkualitas bagi siswa agar siswa dapat belajar dengan lebih baik dan berkualitas pula. Nah, selanjutnya adalah sebagai fungsi dari lingkungan pendidikan adalah sebagai motivasi bagi siswa. Jadi di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat harus mendukung pembelajaran siswa, proses pendidikan siswa, sehingga siswa dapat lebih bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Dan fungsi berikutnya adalah lingkungan pendidikan harus mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi siswa. Jadi dalam proses pembelajaran itu siswa tidak takut untuk membuka diri, siswa tidak takut untuk memberikan pendapat, dan siswa merasa nyaman saat belajar dan aman tentunya, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih efektif dan lebih baik lagi. Jadi mereka dapat belajar dengan rasa aman dan nyaman itu agar meningkatkan motivasi mereka untuk belajar dan meningkatkan diri mereka untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Dan fungsi berikutnya adalah mendukung perkembangan peserta didik. Nah, sekolah, rumah, dan juga masyarakat harus mendukung atau memotivasi mereka, siswa-siswi dalam hal ini, untuk belajar. Mereka tidak boleh mematahkan semangat anak-anak untuk belajar. Yang berikutnya adalah sekolah, keluarga, dan masyarakat perlu menanamkan nilai-nilai sosial dan juga budaya.
dalam hal ini adalah nilai-nilai seperti menghormati orang lain, nilai-nilai adab, nilai-nilai etika, moral. Nah, itu perlu ditanamkan bukan hanya dari sekolah saja, tetapi harus dari dalam rumah, dari dalam keluarga sebagai tempat pendidikan pertama anak. Nah, di situ harus ditanamkan hal-hal ini. Nah, dari dalam keluarga itu penanamannya harus lebih kuat dan harus dari sejak kecil, sejak anak masih kecil, sehingga anak menghidupi apa yang telah ditanamkan, dan kedepannya risiko anak untuk melakukan hal-hal menyimpang itu kecil. Nah, selain keluarga, sekolah dan masyarakat itu sangat penting juga berperan dalam penanaman nilai-nilai sosial dan budaya, karena mereka anak hidup dalam bukan hanya di rumah saja, tapi mereka hidup juga di sekolah dan juga dalam masyarakat, sehingga masyarakat dan sekolah ini harus turut berperan penting dalam penanaman nilai-nilai ini. Selanjutnya adalah mendorong kreativitas dan inovasi siswa. Jadi sekolah, rumah, dan juga masyarakat perlu untuk menanamkan nilai-nilai dan juga mendorong kreativitas dan inovasi siswa. Mereka tidak boleh membatasi siswa dalam proses belajar, sehingga siswa semakin berkembang dan semakin belajar dan mengembangkan potensinya sesuai dengan kreativitas dan inovasinya dia. Lalu berikutnya adalah mengoptimalkan interaksi siswa dan guru. Nah, hal ini dalam lingkungan pendidikan, hal ini sangat penting karena bagaimana siswa mau belajar jika komunikasinya dengan guru saja tidak baik, atau mungkin dalam hal ini komunikasinya dengan guru itu terhambat karena siswanya tidak mau terbuka, atau gurunya malas, gurunya tidak peduli dengan siswanya. Nah, hal ini yang perlu dibenah dalam dunia pendidikan, karena hal ini masih terjadi hingga sekarang, sehingga guru tidak tahu pasti kelemahan siswa, kebutuhan siswa itu di mana, dan tidak tahu siswa itu harus dibantu di bagian mana. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan juga penuh dengan penuh interaktif ini harus terjadi dalam pendidikan, sehingga siswa semakin belajar dengan lebih baik. Dan seterusnya, berikutnya adalah jenis lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini yang telah saya sebutkan tadi. Pendidikan informal itu dari dalam keluarga, dari dalam keluarga sejak dini, sejak anak masih kecil, bahkan sejak anak dalam kandungan, dia sudah diajarkan bagaimana anak sejak dari dalam kandungan itu dia sudah diajak untuk berbicara, dia sudah diajak untuk berkomunikasi, meskipun anak tidak merespon secara nyata dari dalam, anak tidak menjawab menggunakan bahasa juga dari dalam, tetapi anak diajak berbicara karena anak sudah dalam kandungan itu, anak sudah memiliki beberapa indera, terkhususnya indera pendengaran, sehingga apa yang dibicarakan oleh orang tua itu dapat dia dengar sejak dia dari dalam kandungan. Nah, selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini sebagai tempat pembelajaran formal, nah ini menjadi hal yang penting juga dalam penanaman kognitif, psikomotor, dan afektif siswa. Selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini turut berperan penting dalam pendidikan seseorang. Karena apa? Anak juga hidup dalam masyarakat, sehingga masyarakat berperan penting dalam proses pendidikan anak. Lingkungan yang mendukung, masyarakat yang mendukung, itu dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas siswa. Jadi ketiga hal ini sangat terkait dan sangat penting dalam proses pendidikan siswa. Untuk materi selanjutnya kita akan lanjut kepada materi tentang aliran pendidikan. Terdapat beberapa aliran pendidikan, khususnya aliran pendidikan klasik di Indonesia, yang berpengaruh terhadap pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah aliran empirisme. Aliran ini berbicara tentang seorang anak itu dilahirkan bagaikan kertas putih yang kosong, atau dapat kita sebut juga sebagai
tanah liat yang belum terbentuk. Nah, di sini perannya pendidikan adalah membentuk anak itu menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang berkualitas. Nah, aliran selanjutnya adalah aliran nativisme. Nah, menurut Idris, seorang anak itu dilahirkan dengan pembawaan bakat. Nah, oleh karena itu pendidikan itu menjadi salah satu alat agar anak itu dibentuk menjadi lebih baik lagi, sehingga pembawaan dan bakat dari anak itu harus dibentuk lagi oleh pendidikan, dan hasil akhir dari pendidikan itu juga dipengaruhi oleh pembawaan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah aliran naturalisme. Nah, aliran naturalisme ini berpendapat bahwa anak yang dilahirkan itu membawa pembawaan yang baik, sehingga dan tidak ada satupun anak yang memiliki pembawaan buruk, sehingga ini juga berjalan dengan pandangan bahwa setiap anak itu dilahirkan dengan pembawaan baik, dan pendidikan juga menjadi salah satu hal alat yang penting untuk terus mengembangkan potensi anak ke depannya. Yang berikutnya adalah aliran konvergensi. Aliran konvergensi ini mengatakan bahwa bakat yang ada pada anak itu yang dibawa sejak anak lahir itu tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya lingkungan yang sesuai, dalam hal ini lingkungan pendidikan. Nah, jadi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pendidikan seseorang. Oleh karena itu perlu adanya lingkungan pendidikan yang baik bagi pertumbuhan anak-anak. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Nah, dijelaskan bahwa Indonesia sendiri lebih condong kepada aliran pendidikan konvergensi, sehingga hal yang berpengaruh terhadap dalam aliran ini adalah pembawaan anak sejak lahir dan juga lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pembawaan merupakan potensi-potensi yang ada pada anak, dan lingkungan adalah lingkungan sekitar di mana anak dapat bertumbuh dan berkembang dalam hidupnya. Dan kedua hal ini sangat penting dalam kehidupan anak, dan ini yang diyakini dalam pendidikan Indonesia. Materi selanjutnya adalah tentang gerakan baru dalam pendidikan Indonesia dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pendidikan Indonesia. Nah, gerakan-gerakan baru dalam pendidikan Indonesia itu seperti pengajaran alam sekitar. Nah, menurut Hotful-Levin terdapat dua prinsip dari pengajaran alam sekitar ini, di mana dengan pengajaran alam sekitar guru dapat menerangkan secara langsung dan secara nyata, dan itu sesuai dengan apa yang telah tervisualisasikan pada siswa sebelumnya. Jadi guru mengajarkan siswa tentang lingkungan sekitarnya, tentang alam sekitarnya, dan itu memang yang sudah dilihat oleh siswa sehari-hari, sehingga mereka gampang untuk memahami tentang alam sekitar tersebut. Lalu prinsip yang kedua adalah pengajaran alam sekitar itu memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya agar anak itu tidak hanya datang ke sekolah untuk duduk, dengar, dan catat lalu pulang, tetapi anak datang dan aktif untuk bereksplorasi dengan alam sekitarnya. Yang berikutnya adalah gerakan baru pengajaran pusat perhatian. Nah, menurut Owain Minette de Crowley pada tahun 1871 yang menerangkan bahwa pengajaran pusat perhatian ini bersifat pengajaran global atau berhubungan dengan pengajaran global. Dan gerakan baru ini dibedakan menjadi, yang pertama dorongan mempertahankan diri, yang kedua adalah dorongan mencari makan dan minum, yang ketiga adalah dorongan memelihara diri sendiri,
Dan yang berikutnya adalah dorongan sibuk bermain dan dorongan meniru orang lain. Nah, beberapa hal ini yang menjadi poin penting dalam pengajaran pusat perhatian. Lalu gerakan baru berikutnya adalah gerakan sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja seperti yang kita ketahui seperti SMK maupun sekolah-sekolah vokasi atau pendidikan vokasi yang sudah saya jelaskan dari sebelumnya. Yang berikutnya adalah rintisan pengajaran proyek. Nah, mengenai pembelajaran proyek atau pengajaran proyek ini sudah diadopsi oleh kurikulum Indonesia, sehingga anak belajar bukan hanya datang dan mengikuti apa yang guru katakan saja, tetapi mereka bereksplorasi lewat proyek-proyek yang disediakan dan juga dibimbing oleh guru. Nah, hal ini juga bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan teoritis siswa, tetapi untuk meningkatkan keterampilan dan juga afektif siswa dalam menangani sebuah masalah dan juga dalam bertanggung jawab dalam sebuah proyek. Nah, pengaruh dari gerakan baru ini terhadap pendidikan di Indonesia itu sangat penting dan sangat berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun dasar pemikiran ini yang menjangkau dari semua segi pendidikan, dan ini menjangkau dari aspek konseptual maupun operasional. Jadi ini bukan hanya secara konsep saja, tetapi praktik langsungnya di lapangan itu juga dibuktikan. Yang berikut adalah dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Nah, aliran pokok yang pertama adalah perguruan kebangsaan taman siswa. Seperti yang kita tahu bahwa perguruan kebangsaan taman siswa ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan kita. Ini didirikan pada 3 Juli 1932 di Yogyakarta. Nah, pertama perguruan ini dalam bentuk yayasan. Nah, selanjutnya didirikan lagi menjadi Taman Indria dan juga Taman Dewasa. Nah, asas dari perguruan taman siswa ini adalah 3 asas yang kita asas Tutuwuh Handayani. Nah, asas ini yang menjadi semboyan dalam pendidikan Indonesia saat ini. Nah, tujuan dari berdirinya perguruan taman siswa ini untuk memberikan pengajaran yang lebih bermakna, atau lebih berfaedah. Selanjutnya, pengajaran yang berdasarkan kepada kebudayaan bangsa sendiri atau kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi kita tidak mengadopsi aliran pendidikan dari negara lain dan mengikuti apa yang negara lain terapkan dalam negara mereka, tetapi kita mengadopsi pendidikan yang ada dari negara lain dengan menerapkan kebudayaan yang sesuai dengan negara kita, tidak mengikuti kebudayaan orang lain. Selanjutnya adalah pengajaran yang bersifat luas dan menjangkau kepada seluruh rakyat. Nah, ini juga menekankan kepada pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah pendidikan itu mengejar kemerdekaan hidup sepenuhnya, lahir maupun batin, sehingga hendaknya pendidikan ini diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan yang berlebihan dari orang lain agar meningkatkan kemandirian belajar. Selanjutnya adalah gerakan pendidikan baru atau 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia, yaitu ruang pendidikan INS Kayu Tanam atau INS ini disebut sebagai Indonesian Netherlands School. Nah, ini didirikan di Kayu Tanam, Sumatera Barat pada 31 Oktober 1926. Asas dari INS Kayu Tanam ini adalah berpikir logis dan rasional, keaktifan dan kegiatan, pendidikan masyarakat, memperhatikan pembawaan anak, dan juga menentang intelektualisme. Nah, hasil dari pendidikan INS Kayu Tanam ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten, memiliki keterampilan, taat agama, dan juga hal ini digunakan untuk menjadi pendidik yang profesional.
Selanjutnya adalah untuk menciptakan beberapa jenjang pendidikan. Yang ketiga adalah menerbitkan beberapa majalah dan buku dalam rangka menuntaskan buta huruf, buta aksara, dan buta angka. Yang terakhir adalah memberikan penyegaran dan dinamisasi seiring perkembangan masyarakat dan juga perkembangan iptek. Nah, masuk pada materi selanjutnya mengenai permasalahan pendidikan. Nah, pendidikan di suatu negara tidak berjalan secara mulus setiap harinya, namun terdapat beberapa kendala-kendala dalam penerapannya. Nah, yang pertama adalah permasalahan tentang kualitas guru. Nah, kualitas guru ini menjadi salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam pendidikan sebuah negara. Karena apa? Jika kualitas guru itu rendah, maka mereka tidak mampu memberikan sesuatu yang berkualitas terhadap anak didiknya. Pasti mereka akan memberikan sesuatu yang sesuai dengan kualitas mereka. Nah, jika kualitas gurunya rendah, pasti apa yang mereka berikan itu rendah juga, kualitas yang mereka berikan kepada anak didiknya itu rendah. Sehingga dapat dikatakan pendidikan yang akan dihasilkan itu adalah pendidikan yang berkualitas rendah. Selanjutnya adalah masalah yang berikut adalah rendahnya sarana fisik. Nah, sarana dan prasarana ini menjadi salah satu hal yang penting bagi pendidikan Indonesia untuk mendukung pembelajaran siswa. Nah, bagaimana jika sarana dan prasarananya itu rusak dan tidak tersedia secara lengkap, pemerintah tidak memfasilitasi itu secara baik. Nah, ini yang menjadi masalah penting yang perlu diperhatikan lagi dan dibenah dalam pendidikan Indonesia. Selanjutnya adalah masalah kesejahteraan guru. Masalah mengenai kesejahteraan guru ini di mana guru kurang diperhatikan dari segi gaji terkhususnya. Nah, di mana jika guru sudah bekerja keras, pekerjaan di guru itu banyak seperti menyelesaikan administrasi, harus mengajar siswa, belum lagi menyelesaikan masalah siswa, belum lagi harus mengikuti rapat, belum lagi harus memberikan pelaporan yang jelas kepada pusat. Nah, ini pekerjaan yang sangat berat dan bagaimana jika guru tidak diberikan upah yang sepatutnya. Nah, ini menjadi masalah juga yang perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Nah, pemerataan pendidikan ini juga perlu diperhatikan karena Indonesia terkhususnya adalah negara kepulauan yang sangat luas. Nah, sehingga pemerataan pendidikan itu masih terhambat di daerah-daerah terpencil. Selain pemerataan pendidikan, dalam hal ini ketersediaan sekolah, masalah pemerataan pendidikan ini juga berhubungan dengan masalah ketersediaan guru, sehingga guru di suatu sekolah yang kurang menyebabkan anak tidak dapat belajar secara efektif atau bahkan jarang untuk belajar karena tidak tersedianya guru. Selanjutnya adalah masalah relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Ini berbicara mengenai kurikulum. Nah, bagaimana jika kurikulum di suatu negara tidak disesuaikan dengan kebudayaan dan juga kebutuhan dari siswa? Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan siswa. Oleh karena itu, kurikulum itu harus adaptif, inovatif, dan sesuai dengan apa yang siswa butuhkan. Selanjutnya adalah masalah mahalnya biaya pendidikan. Masalah biaya pendidikan ini berhubungan dengan ekonomi. Jika ekonomi siswa kurang atau rendah, siswa akan kesulitan untuk mengakses pendidikan dengan lebih baik dan lebih berkualitas. Karena di Indonesia ini masih cenderung pendidikan yang lebih mahal itu yang lebih berkualitas. Nah, pendidikan yang lebih murah itu cenderung diberikan pelayanan yang semena-mena seperti guru yang tidak masuk secara konsisten, sehingga itu dapat menurunkan kualitas pembelajaran dari anak siswa sendiri. Yang berikutnya, masalah yang terakhir adalah rendahnya kemauan siswa untuk belajar. Nah, bagaimanapun kita mau mengusahakan pendidikan bagi seseorang, tetapi jika anak itu tidak mau untuk belajar, akan sama saja karena kita sudah berusaha semampu kita tetapi dia tidak mau menerimanya, itu akan sangat sulit untuk perkembangan dirinya ke depannya. Untuk materi selanjutnya adalah
sistem pendidikan nasional. Nah, dalam sistem pendidikan nasional ini kita harus ketahui dulu jenis-jenis jalur pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan formal. Pendidikan formal ini adalah pendidikan yang terstruktur dan juga berjenjang. Ini seperti SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini adalah pendidikan di luar pendidikan formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang. Nah, ini seperti kursus, pelatihan, dan juga program pendidikan keterampilan. Yang berikutnya adalah pendidikan informal. Pendidikan informal ini adalah pendidikan yang tidak berstruktur dan tidak berjenjang. Pendidikan informal ini adalah seperti pendidikan dan pengajaran dari dalam keluarga. Selanjutnya mari kita lihat tentang macam-macam pendidikan. Nah, macam-macam pendidikan yang pertama adalah pendidikan umum. Pendidikan umum seperti SD, SMP, SMA. Nah, yang berikutnya adalah pendidikan kejuruan seperti SMK. Lalu berikutnya adalah pendidikan akademik seperti program sarjana dan pasca sarjana. Dan pendidikan profesi seperti pendidikan profesi guru atau PPG. Dan juga koas yang disebut untuk pendidikan profesi seorang dokter. Lalu berikutnya adalah pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini seperti program diploma 2, diploma 3, dan diploma 4 yang akhirnya mereka mendapatkan gelar sarjana terapan. Lalu berikutnya adalah pendidikan khusus. Nah, pendidikan khusus ini diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan perhatian khusus seperti anak-anak disabilitas. Nah, pendidikan khusus ini di Indonesia dapat dilihat seperti sekolah luar biasa atau SLB yang biasa kita sebut. Lalu berikutnya adalah pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan ini seperti pesantren, seperti seminari, seperti sekolah tinggi teologi. Nah, itu adalah pendidikan-pendidikan keagamaan. Lalu berikutnya adalah pendidikan layanan khusus. Pendidikan layanan khusus ini berfokus pada peserta didik di daerah terpencil atau terdampak bencana. Nah, contohnya adalah di dulu saat Perang Dunia II di Jepang itu pendidikan seperti ini dilaksanakan atau pendidikan layanan khusus karena kehancuran negara, sehingga namun pendidikan itu harus tetap berjalan. Oleh karena itu disediakanlah layanan seperti ini atau pendidikan layanan khusus. Nah, ini biasanya dilakukan pada saat perang ataupun pada saat bencana alam pada suatu daerah itu terjadi. Nah, bagaimana dengan pengelolaan jalur pendidikan nasional? Pengelolaan jalur pendidikan nasional ini tentu menghadapi beberapa tantangan yang sulit dan belum sepenuhnya diatasi hingga sekarang ini, sehingga bahkan bisa saja terjadi krisis dalam sistem pendidikan nasional. Nah, ini bisa dilihat dari tata kelola kurikulum, tata kelola untuk mencapai siswa yang sejahtera dan bahagia, tata kelola guru yang profesional, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, tata anggaran, dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengembangkan sistem pendidikan atau upayanya itu seperti apa. Upayanya yang pertama adalah perluasan akses pendidikan. Dengan perluasan akses pendidikan, maka seorang anak akan mendapatkan akses yang lebih mudah, lebih cepat dalam belajar. Lalu berikutnya adalah peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan ini dapat dilakukan dengan revisi kurikulum yang harus sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan tuntutan zaman sekarang yang semakin maju dan semakin modern ini. Lalu berikutnya adalah pemberdayaan guru. Pemberdayaan guru ini sangat penting karena guru merupakan tombak langsung dari pendidikan, sehingga bagaimanapun perencanaannya
sebagus apapun perencanaan dalam pendidikan, konsepnya sebagus apapun, tetapi jika praktik di lapangannya gurunya tidak profesional, maka pendidikan itu dinyatakan gagal. Karena jika ingin melihat sebuah pendidikan sebuah negara, maka lihatlah gurunya. Yang berikut adalah kesiapan untuk era digital. Nah, era digital ini semakin hari semakin berkembang di saat ini. Nah, itu yang mengharuskan semua orang untuk harus adaptif dan juga inovatif di era ini, sehingga mereka tidak tertinggal, mereka tidak terbelakang. Lalu berikutnya adalah pendidikan vokasi dan kejuruan. Pendidikan ini berfungsi untuk mendidik siswa bukan hanya secara teoritis tetapi secara keterampilan juga. Nah, keterampilan ini yang dibutuhkan dalam dunia kerja nanti. Jadi siswa tidak hanya berpatokan pada teori-teori, pengetahuan-pengetahuan, tetapi dia juga bisa untuk melakukan bidang-bidang keahliannya itu seperti yang sudah dipelajari. Lalu berikutnya adalah kerjasama dengan dunia usaha. Nah, ini berhubungan juga dengan pendidikan vokasi. Nah, contohnya pendidikan vokasi ini adalah tentang sarjana terapan akuntansi atau bisnis. Nah, dia juga bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ekonomi, perusahaan-perusahaan, contohnya perusahaan-perusahaan dagang, perusahaan-perusahaan jasa. Nah, di sini mereka dapat bekerja sama untuk diadakannya magang, sehingga mereka dapat turun langsung untuk mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Nah, mereka dapat bekerja sama dan kedepannya mereka bisa mengusahakan apa yang telah mereka pelajari itu ke dalam bentuk nyata dan memberikan keuntungan lagi bagi mereka. Dan selanjutnya adalah kita lihat lagi tentang perkembangan sistem pendidikan. Nah, perkembangan sistem pendidikan ini dimulai pada saat zaman Hindu-Buddha. Jadi awalnya pendidikan di Indonesia itu dimulai saat Hindu-Buddha. Nah, mengapa saat zaman Hindu-Buddha? Karena pada zaman itu terjadi terjadi arus perdagangan. Nah, tombak awalnya adalah perdagangan. Orang-orang terhubung antara satu sama lain karena perdagangan, sehingga disebarkanlah pada zaman Hindu-Buddha itu perdagangan pertama di Indonesia dilaksanakan dan mulai lebih terangkat, sehingga di situ juga pendidikan itu muncul dengan lebih pesat, di mana orang-orang yang datang ke Indonesia, mereka belajar juga di Indonesia tentang kebudayaan Indonesia. Nah, begitupun dengan orang-orang yang berdagang ke kerajaan-kerajaan di India maupun di negara-negara lainnya. Mereka belajar dari kebudayaan-kebudayaan di sana dan mereka menerapkannya kembali di Indonesia saat mereka pulang. Selanjutnya, setelah zaman kerajaan Hindu-Buddha, pindahlah kepada kerajaan Islam. Nah, pada masa ini orang-orang berpikir, pemikiran orang-orang itu sudah semakin terbuka dan pendidikan itu juga semakin terbuka dan meningkat, sehingga setelah zaman ini muncullah zaman kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda. Nah, pada masa ini pendidikan mulai tertata dengan rapi, pendidikan mulai diatur secara sistem, sehingga manusia itu lebih terdidik di sini. Nah, pendidikan pada masa kolonialisme ini adalah pendidikan yang lumayan keras, karena guru-guru itu mengajar dengan sistem yang keras, seperti sistem para penjajah. Nah, selanjutnya, namun kelemahan dari pendidikan kolonialisme ini karena adanya pendidikan yang tidak setara antara pribumi dan juga orang-orang Eropa saat itu, anak-anak dari Eropa, sehingga muncullah usaha yang besar, niat yang besar dari bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mau untuk memerdekakan pendidikan di Indonesia. Sehingga dengan perjuangan yang panjang, yang sulit, maka lahirlah pendidikan yang setara, yang adil di zaman sekarang ini. Kita dapat merasakan pendidikan yang baik, pendidikan yang nyaman, pendidikan yang tidak terganggu dan dicampuri oleh kekuasaan lain manapun, pendidikan yang adil, pendidikan yang setara seperti sekarang ini. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai pendidikan dan juga pembangunan. Kedua hal ini adalah hal yang sangat berkaitan, teman-teman.
Nah, mari kita lihat dulu apa saja esensi dari pendidikan. Nah, esensi dari pendidikan ini adalah pengembangan SDM. Nah, pendidikan dilakukan untuk mengembangkan atau membuat sebuah sumber daya manusia itu menjadi lebih berkualitas. Lalu berikutnya adalah untuk menciptakan inovasi dan kreativitas. Nah, pendidikan itu memberikan suatu dorongan untuk semakin menciptakan inovasi, hal-hal baru, dan juga ide-ide baru atau kreativitas, menciptakan kreativitas dan inovasi. Nah, berikutnya adalah pendidikan itu esensinya adalah harus setara dan adil. Pendidikan yang setara dan adil itu sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan sebuah bangsa, karena semua orang di dunia ini tanpa terkecuali harus merasakan pendidikan yang adil, yang berkualitas, dan yang pendidikan yang setara. Dan berikutnya adalah esensi dari pembangunan. Esensi dari pembangunan ini untuk apa? Yang pertama adalah peningkatan kualitas hidup. Jadi pembangunan itu dilakukan untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakat. Karena manusia itu harus semakin dibenahi, sehingga pendidikan sangat berperan penting untuk mendorong pembangunan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Lalu berikutnya adalah esensi dari pembangunan sendiri adalah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Nah, adanya pembangunan ini untuk mendorong ekonomi berkelanjutan yang sedang digaung-gaungkan sekarang ini. Lalu berikutnya adalah keadilan dan partisipasi. Nah, pembangunan harus efektif dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Jadi masyarakat itu sangat berperan penting dalam pembangunan suatu negara. Lalu berikutnya adalah ketahanan masyarakat. Nah, pembangunan berkelanjutan juga harus mencakup ketahanan yang baik, ketahanan terhadap krisis yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial maupun lingkungan. Nah, itulah fungsi dari esensi dari pembangunan sendiri. Nah, bagaimana hubungan antara pendidikan dan pembangunan? Hubungan keduanya adalah pendidikan itu sebagai motor menuju pembangunan yang berkualitas. Nah, di mana pembangunan itu harus dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas pula. Nah, bagaimana orang itu berkualitas? Dengan adanya pendidikan. Dasar pemikiran pembangunan itu oleh manusia yang berkualitas dari hasil pendidikan. Lalu berikutnya adalah pembangunan itu mendukung pendidikan. Nah, jadi kedua ini sangat berkaitan dan seperti dari pembangunan menjadi pendidikan menjadi motor pembangunan, dan dari pembangunan lagi menjadi pendukung pendidikan. Nah, dengan adanya pembangunan yang merata seperti sarana prasarana sekolah yang merata di seluruh negeri, ini menjadi motor juga bagi pendidikan agar pendidikan lebih diterapkan secara adil, merata, efektif, dan berkualitas. Lalu berikutnya adalah sinergi untuk tujuan bersama. Sinergi untuk tujuan bersama ini di mana pendidikan itu bersinergi untuk pendidikan dan pembangunan bersinergi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan perlindungan lingkungan. Nah, kedua ini sangat penting, sangat-sangat penting dalam mencapai tujuan bersama seperti yang telah saya sebutkan tadi. Lalu dalam penerapannya terdapat beberapa tantangan dalam pendidikan dan pembangunan ini, seperti keterbatasan akses pendidikan. Nah, keterbatasan ini yang menghambat penerapan pendidikan secara adil dan merata. Lalu berikutnya adalah ketidakmampuan ekonomi. Nah, ketidakmampuan ekonomi ini yang menghambat juga proses pendidikan dan pembangunan, sehingga orang tidak bisa mengakses pendidikan dan menjadi pendidikan dengan luas, dan ini berpengaruh terhadap kualitas diri mereka. Nah, kualitas diri mereka ini juga berpengaruh lagi terhadap pembangunan ke depannya. Selanjutnya adalah kesenjangan digital. Nah, perbedaan persediaan teknologi antara di desa dan di kota ini menjadi penyebab
terhambatnya pendidikan dan pembangunan di suatu negara. Lalu berikutnya adalah upaya-upaya dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama adalah peningkatan akses dan infrastruktur. Jadi infrastruktur itu sangat penting dalam mencapai pendidikan yang adil, pendidikan yang nyaman, dan pendidikan yang merata. Karena akses pendidikan lewat infrastruktur yang baik itu sangat penting. Jadi orang tidak perlu ke sekolah dengan harus capek-capek jalan yang sangat jauh, tapi mereka bisa naik angkot yang melewati jalan yang tidak rusak lagi. Mereka bisa pergi ke sekolah dengan efektif dan tidak capek harus berjalan kaki, harus langgar kali, harus turun lembah, harus naik gunung. Jadi mereka itu pergi ke sekolah itu fokusnya untuk belajar, bukan fokusnya untuk langgar kali, fokusnya untuk naik gunung. Lalu berikutnya adalah pengembangan kualitas guru. Nah, jika kualitas guru dikembangkan, maka apa yang mereka ajarkan kepada siswa itu juga berkualitas. Lalu berikutnya adalah pemberian bantuan dan beasiswa. Ini untuk mengatasi keterbatasan ekonomi bagi siswa yang tidak mampu. Nah, dengan adanya bantuan dan beasiswa ini dapat memberikan motivasi yang tinggi bagi siswa untuk semakin belajar lebih tinggi, karena mereka tahu bahwa mereka difasilitasi sehingga mereka tidak perlu ragu lagi tentang alat tulis yang harus mereka beli, pakaian seragam yang harus mereka beli, karena mereka difasilitasi dengan baik oleh pemerintah dan juga dalam hal ini bisa saja swasta. Lalu berikutnya adalah pembangunan sistem pendidikan. Nah, pembangunan sistem pendidikan ini seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa pendidikan sebagai pendorong pembangunan, begitupun pembangunan juga pendorong pendidikan. Kedua hal ini sangat-sangat berkaitan. Jadi hubungan dari keduanya ini adalah keduanya sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Jadi pendidikan dan pembangunan tidak dapat dipisahkan, dan keduanya ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Sekian dari saya beberapa paparan beberapa materi yang telah saya sebutkan tadi. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye bye.